Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kita semua. Baik, teman-teman, kita bertemu kembali pada sesi ini, di mana kemudian kita akan berbicara sedikit tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus ini sangat heboh dan menarik perhatian banyak pihak di beberapa hari terakhir ini, mengingat bahwa memang dalam penegakan hukum daripada kasus ini banyak problem-problem yang terjadi. Baik berkenaan adanya dugaan salah tangkap terhadap delapan orang pelaku yang sudah terpidana kaitan dengan kasus ini dan masih menjadi problem yang terus berjalan sejak 8 tahun silam, sejak kejadian itu sampai pada hari ini terhadap penegakan hukumnya. Di mana bahwa memang ada satu isu yang berkembang, pelaku-pelaku yang ditangkap itu bukanlah pelaku yang sebenarnya, melainkan orang yang sedemikian rupa didesain oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, yang seolah-olah merupakan pelaku daripada pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada saat itu. Memang bahwa apa yang terjadi 8 tahun silam dan penegakan hukum yang hari ini terus berjalan dan menemui kontroversi-kontroversi yang terjadi, misalkan bahwa memang seandainya terlepas bahwa apakah pelaku-pelaku yang sudah ditangkap maupun yang sekarang dalam status DPO, misalkan betul-betul pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan itu, maupun misalkan mereka bukanlah pelaku yang sebenarnya, tetapi yang ingin kita sorot adalah soal proses penegakan hukumnya, di mana misalkan salah satu instrumen adanya KUHP adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Ini yang perlu dan penting untuk kita garis bawahi, bahwa kehadiran KUHP sebagai hukum acara pidana yang memang berbicara tentang proses peradilan mulai daripada penangkapan sampai kemudian proses pemidanaan, adalah sebagai suatu instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga dalam proses penegakan hukum pidana tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar. Ini adalah motivasi utama saya rasa daripada hadirnya KUHP sebagai hukum acara dalam penegakan hukum pidana. Jadi perlindungan terhadap hak asasi ini, baik itu adalah berkenaan dengan korban, kemudian tersangka, terdakwa, maupun terpidana daripada kasus-kasus yang terjadi, adalah merupakan hal yang penting. Karena pada hakikatnya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan itu harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak dibenarkan bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi penegakan hukum yang membabi buta, dalam pengertian bahwa misalkan ada suatu kesan atau kemudian suatu instrumen yang digerakkan, tangkap saja dulu, nanti soal pembuktian gampang. Nah ini yang hari ini kita lihat pada kasus Vina misalkan. Jadi orang-orang yang ditangkap ini terlepas benar apakah mereka ini adalah pelaku yang sebenarnya atau tidak, tetapi dalam proses penangkapan, kemudian proses mereka diadili, masih kemudian terjadi kontroversi sampai hari ini. Terlebih beberapa hari yang lalu terjadi penangkapan terhadap saudara Peggy alias yang disangkakan itu Peggy alias Peron, itu eh, yang merupakan buron selama 8 tahun, dan dalam ruang waktu selama 8 tahun itu ternyata anak itu berada di Bandung, katakanlah seperti itu, dan polisi baru menangkap di tahun 2024. Itu pun terjadi akibat viralnya kasus ini yang diangkat melalui sebuah film. Jadi terlepas soal komersialisasi film itu, kita tentu akan memisahkan soal komersialisasi film dengan fakta-fakta hukum dalam sistem penegakan hukum. 8 tahun buron ini Peggy alias Perong ini menjadi buronan, dan polisi saya rasa tidak bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka menangkap pelaku-pelaku ini. Dan begitu kemudian kasus ini viral atau kemudian naik ke permukaan dan menjadi konsumsi publik, polisi gerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap DPO.
Sehingga muncul asumsi ke permukaan, apakah ini adalah upaya cocok logi yang dilakukan oleh polisi dalam pengertian sikat saja dulu siapapun yang bernama Peggy, lalu kemudian dia dicocokkan mukanya dan lain sebagainya, soal nanti dibuktikan apakah dia adalah Peggy yang di DPO sejak 8 tahun lalu atau bukan, itu nanti adalah pembuktian yang terjadi di persidangan melalui fakta-fakta persidangan. Ini adalah anggapan atau kemudian pikiran yang memang harus kita hapuskan dalam penegakan hukum pidana. Karena saya rasa ini adalah berkenaan dengan nasib orang, tidak hanya yang bersangkutan, tetapi juga nasib keluarganya, nasib orang tuanya, nasib istrinya misalkan, atau nasib anaknya seandainya mereka sudah beristri atau punya anak. Ini adalah menyangkut nasib semua pihak yang terkait dengan persoalan ini. Juga berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap penegakan hukum. Jadi saya rasa aparat penegak hukum betul-betul harus memiliki instrumen yang mampu dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara kemanusiaan terhadap keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap orang. Jadi apalagi kaitan dengan Peggy yang hari ini ditangkap itu terjadi perbedaan, misalkan anggapan-anggapan publik bahwa terjadi perbedaan antara foto yang disebarkan oleh pihak kepolisian dengan yang ditangkap pada hari ini. Lalu kesaksian dari pihak-pihak terkait, katakanlah keluarga daripada saudara Peggy yang membantah bahwa anaknya terlibat dalam kasus itu atau saudaranya terlibat dalam kasus yang dimaksud. Terlepas daripada kontroversi apa yang hari ini menjadi keyakinan keluarganya bahwa Peggy yang hari ini ditangkap bukanlah Peggy alias Peron yang merupakan pelaku tindak kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan kepada saudara Vina dan pacarnya, tetapi yang ini saya tegaskan adalah polisi betul-betul dalam hal ini melakukan penangkapan terhadap orang tidak asal nangkap, tetapi paling tidak harus memiliki instrumen yang penting untuk dapat dipertanggungjawabkan. Sekalipun kita paham betul bahwa tidak ada kewajiban polisi atau kemudian aparat kepolisian untuk menerangkan data-data yang dimiliki oleh aparat kepolisian terkait penangkapan itu terhadap publik, tapi paling tidak harus diperhitungkan betul tentang penegakan hak asasi manusia. Karena ketika kemudian seseorang ditangkap dan dituduhkan kepadanya suatu kasus pidana, maka tentu anggapan masyarakat kepadanya tentu dikonotasikan kepada hal-hal yang sangat buruk sekali. Sehingga apabila kemudian orang ini kembali kepada masyarakat, dia dianggap sebagai orang yang bermasalah secara hukum dan cenderung akan dijauhi oleh masyarakat. Ini juga akan berimplikasi kepada yang bersangkutan untuk mencari pekerjaan misalnya dalam rangka menghidupi keluarganya yang tentu akan tertutup kemungkinan-kemungkinan dia untuk diterima di bekerja di sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Dan inilah yang betul-betul harus dipertimbangkan. Jadi jangan ada sampai kemudian ada indikasi tangkap saja dulu lalu nanti pembuktiannya di pengadilan. Karena pada akhirnya yang membuktikan seseorang itu bersalah terhadap suatu tindak pidana adalah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada bukti-bukti dan melalui fakta-fakta persidangan yang kemudian itu akan menjadi instrumen keyakinan hakim. Karena berbicara tentang keyakinan hakim ini sifatnya sangat subjektif sekali, berkaitan erat dengan perasaan dan keadaan psikis hakim yang akan mengadili perkara itu. Sekalipun kita sadar betul bahwa tidak mungkin juga kemudian hakim sangat ceroboh dalam memutuskan suatu tindak pidana, tentu hakim akan memiliki banyak sekali pertimbangan yang berkaitan dengan profesinya sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini, juga berkaitan dengan nama baiknya secara personality selain nama baik instansi yang beliau menjadi instrumen daripada penegakan hukum itu sendiri, yaitu pengadilan. Sehingga yang ini kita sampaikan dan ini adalah bagian daripada perhatian kita sebagai masyarakat atas kasus ini, karena banyak sekali terjadi hal-hal yang serupa, misalkan salah tangkap atau orang yang memang sengaja dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum dalam rangka memperlancar proses pekerjaan aparat penegak hukum. Terlepas apakah orang itu bersangkutan yang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi dilakukan serangkaian manipulasi
yang dihubungkan kepada orang tersebut yang pada akhirnya orang tersebut seolah-olah merupakan pelaku daripada tindak pidana tertentu misalnya. Nah, inilah yang saya rasa betul-betul harus menjadi perhatian publik dan kita sebagai masyarakat Indonesia melihat kasus Vina ini eh, yang terpampang jelas di hadapan kita semua terjadi banyak sekali kontroversi-kontroversi atau terjadi sekali banyak persoalan, maka kita sebagai masyarakat memang harus mengawal kasus ini sehingga kerja aparat penegak hukum adalah kerja profesional, bukan kemudian kerja tiba akal tiba waktu, karena itu adalah berdasarkan viral, lalu kemudian polisi seolah-olah gercep atau seolah-olah kemudian begitu cepat ingin menyelesaikan kasus ini, sehingga kelabakan juga aparat kepolisian dan pada akhirnya dia menangkap orang, lalu nanti pembuktiannya di pengadilan saja. Tentu ini adalah sesuatu yang keliru saya rasa dan ini tentu sangat bertentangan sekali dengan penegakan dengan KUHP yang merupakan instrumen daripada penegakan hukum pidana. Saya rasa seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, baik praktisi-praktisi hukum, kemudian akademisi-akademisi, teman-teman wartawan, kemudian teman-teman LSM, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk betul-betul mengawal kasus ini sehingga baik daripada jadi begini, yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak ingin mengatakan bahwa kita berantipati terhadap kasus yang ada, tetapi kita sedang memperjuangkan keadilan untuk semua pihak. Kita sangat prihatin dan sangat berduka cita atas kasus yang terjadi dan kita mendorong keadilan betul-betul diberikan kepada korban dan kita juga berharap bahwa keadilan juga didapatkan oleh pihak-pihak terkait dan kita mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan mengadili pelaku-pelaku ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kita sangat prihatin misalnya apabila ada upaya-upaya kriminalisasi, ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, ada upaya untuk menzolimi dan menghakimi pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata misalkan dia tidak merupakan bagian daripada pelaku tindak pidana itu. Nah, inilah yang kemudian kita dorong bahwa kita bermaksud menghadirkan keadilan bagi semua pihak sehingga tidak ada yang terzolimi karena kita masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum dan seharusnya kita memiliki akses yang sama terhadap penegakan hukum. Demikian yang ingin kita sampaikan teman-teman dan mudah-mudahan ini adalah kasus yang akan memberikan pencerahan kepada kita sebagai masyarakat bahwa betul-betul penegakan hukum di negara kita membutuhkan perhatian yang besar bagi kita dari kita sebagai masyarakat yang tentu saja kita adalah masyarakat yang merdeka baik secara fisik maupun secara akal.